Bang, ini rekan Anda, Bang Masinton Pasaribu mengusulkan hak angket terkait putusan MK. Apakah ini sikap resmi partai atau usul pribadi dari Masinton saja? Ya, kalau kita ketahui ya, saya juga sebagai anggota Dewan, kita masing-masing sebagai anggota Dewan itu memiliki konstituen. Kita masing-masing memiliki daerah pemilihan, kita masing-masing memiliki aspirasi yang kita serap dari masyarakat kita. Bang Masinton itu dapilnya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri, daerah pemilihan saya Jakarta Timur. Seperti yang Bung David ketahui, selama 2 minggu terakhir ini, perasaan kita semua, termasuk di sini ada Bang Yusuf dan Prof Juanda, termasuk David sendiri, itu kacau balau dengan apa yang kita lihat di Mahkamah Konstitusi, baik itu prosesnya sampai keputusannya dan pasca putusannya. Jadi kalau Bang Masinton yang secara resmi adalah anggota Dewan yang dipilih langsung oleh rakyat menggunakan hak konstitusionalnya, yakni salah satunya adalah hak pengawasan, hak angket, ya, untuk sebagai satu kepedulian terhadap situasi politik hukum yang terjadi di Indonesia ini, menurut saya itu sudah pada tepat, pada tempatnya. Saya hadir dalam rapat paripurna itu dan saya mengapresiasi suara yang diberikan oleh Bang Masinton karena waktu itu kondisinya kita harus ingat Bung David, tidak banyak pertanyaan yang bisa diajukan karena setelah rapat paripurna banyak sekali rapat-rapat komisi-komisi dan badan yang harus dilakukan. Sehingga kalau tidak ada Bang Masinton waktu itu hadir dalam rapat paripurna dan melakukan interupsi, belum tentu gitu ya, elephant in the room gitu ya, yang nyata-nyata masalah yang begitu besar, gajah di ruangan yang menjadi pembahasan seluruh masyarakat Indonesia, baik yang secara langsung maupun di media sosial, itu dibahas, itu diungkap. Gitu ya. Jadi ini adalah satu penyadaran yang disampaikan oleh Bang Masinton bagaimana kita menyerap aspirasi selama 2 minggu terakhir, baik itu di dapil kita, di sosial media, bagaimana kita menyaksikan langsung pilar-pilar konstitusi di Mahkamah Konstitusi itu hancur lebur, gitu ya. Tak kalah putusan MK disinyalir karena hubungan persaudaraan antara ketua MK dengan presiden dan anak presiden. Nah, ini yang menurut saya menjadi kekecewaan kita semua dan diekspresikan oleh Bang Masinton dengan menggunakan hak pengawasan, hak angket. Nah, ini saya lihat ada gambar Prof Jimli, kita mendapat kabar juga berita bahwa Prof Jimli juga menyampaikan dukungannya dan menyambut positif atas hak pengawasan atas yang dilakukan oleh anggota DPR. Begitu, David. Baik, Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda juga ikut berdiri? Karena kan ada minimal harus 25 anggota dewan ya, atau paling nggak ada 2 fraksi begitu? Ya tentu kita mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Masinton dan tentunya yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengajak fraksi-fraksi anggota DPR dari fraksi lain gitu ya untuk bersama-sama. Karena biar bagaimanapun betul yang disampaikan oleh Bang Masinton bahwa ini bukan masalah politik. Ya, ini bukan masalah siapa calon presiden kita, siapa calon wakil presiden kita, tapi kalau menuju ke masalah politik kita harus menghalalkan segala cara, kita harus kong kali kong, kita harus pat gulit pat, seperti yang jelas-jelas disaksikan masyarakat Indonesia dan dibaca bagaimana ketua MK melobi anggota MK-nya, bagaimana di belakang layar disetting, bagaimana gugatan itu masuk ke dalam MK dan disiapkan dan lain sebagainya, proses putusannya, bagaimana 4 yang menolak, 2 yang setuju kalau itu levelnya gubernur provinsi, tapi hanya 3 yang setuju dengan level bupati dan wali kota tapi tetap diputuskan, dan lain-lain gitu ya. Kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan saat ini, bagaimana anggota DPR yang memang punya konstituen dan harus menyerap aspirasi dari warganya, kegelisahan dari rakyat Indonesia, harus melakukan fungsi pengawasan ya, apapun itu ya terhadap situasi yang terjadi. Kita tidak bisa diam, David, ya, tidak bisa diam hanya duduk di DPR, business as usual, menjalankan kerja-kerja DPR, tapi kita tidak menyentuh masalah yang ada di depan mata yang membuat gelisah masyarakat Indonesia saat ini. Bang, apa memang arahnya nanti akan ke impeachment? Ini saya sangat apresiasi Prof Juanda mengelaborasi terutama kepada kita dan juga pada masyarakat bagaimana
peluang-peluang dan ruang-ruang yang perlu dilakukan terkait dengan hak angket yang digulirkan oleh Bang Masinton. Dan ini tentunya kita jangan terlalu jauh dulu, David, untuk mengarah ke sana, tapi biar bagaimanapun kita kan ini pada proses untuk mengajak teman-teman anggota dewan lainnya, khususnya yang dari fraksi yang berbeda, untuk ikut bersama-sama mengusung hak angket ini. Kita lihat dalam aturannya, ya, kita perlu beberapa teman-teman anggota dewan dari fraksi yang berbeda. Ini akan kita lakukan dulu, gitu ya, sambil menyempurnakan seperti apa yang disampaikan Prof. Juanda tadi. Itu juga sangat crystal clear, gitu ya, terang benderang sekali. Dan tentunya kita melihat saat ini, ya, kita bukan mau menakut-nakuti apa segala macam, tapi betul-betul menjalankan tugas kita sebagai anggota dewan dalam fungsi pengawasan kita. Nah, tadi kita disampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi, dan terutama terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Dan memang pemikiran saya juga ada ke sana. Karena biar bagaimanapun kita melihat apakah betul ada keterlibatan eksekutif, ya kan, dalam mengintervensi putusan yudikatif ini. Gitu ya, apakah memang betul ada eksekutif yang merancang, yudikatif yang memberikan landasan hukum, lalu dikembalikan pada eksekutif untuk mengeksekusinya sehingga muncul keputusan seorang kandidat calon wakil presiden. Nah, hal-hal seperti ini kan harus kita selidiki, dan ini menjadi masalah yang serius, bukan masalah yang gampangan. Nah, ini semuanya terus terang, David, ya, ini bukan karena kita berbeda atau lain sebagainya, bukan, tapi ini betul-betul aspirasi masyarakat yang kami tangkap di hari pertama masa sidang di rapat paripurna, ya. Kami menangkapnya dan merekamnya sudah sejak 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Nah, ini yang menurut saya harus kita apresiasi tindakan dari Bang Masinton untuk menginterupsi, ya. Saya nggak kebayang, ya, kalau waktu itu sidang ditutup oleh Ketua DPR tanpa ada interupsi, ya, Bang Masinton. Saya nggak kebayang, ya, bagaimana kecewanya masyarakat Indonesia. Tidak ada satupun anggota DPR yang hadir di situ menyatakan aspirasinya terkait kekecewaan tentang runtuhnya, ya, bangunan konstitusi oleh oknum hakim MK itu sendiri, gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya perlu kita perjuangkan, perlu kita urus, ya, dan teknis detailnya kita perlu masuk ke sana juga. Tapi kita juga jangan cepat-cepat langsung seperti yang David sampaikan tadi. Ini semuanya berproses, biarlah ini berproses. Ya, biarlah kami melakukan prosesnya di DPR sehingga kami bisa menjalankan aspirasi masyarakat itu. Ya, tentunya kan kita melihat bagaimana. Ya, kita melihat kegelisahan yang disampaikan oleh Prof. Juanda, dan kegelisahan ini kan sudah kita disuarakan selama seminggu 2 minggu terakhir terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial tersebut, gitu ya. Nah, itulah yang makanya kita melihat bukan hanya masyarakat awam di Indonesia, tapi juga masyarakat kritis dan mahasiswa, ya, yang betul-betul menyuarakan aspirasinya, kekecewaannya, baik itu melalui media sosial, melalui media, atau langsung, bahkan melalui demonstrasi dan lain sebagainya. Itulah yang kalau menurut saya, makanya apa yang dilakukan oleh Bang Masinton di rapat paripurna kemarin itu sudah sangat tepat. Bagaimana kita menggunakan hak angket, ya, dan itu adalah sesuatu yang memang hak-haknya DPR, dan itu bisa kita gunakan, bisa kita lakukan, gitu ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi bukan satu terobosan, tapi ini adalah satu jalur yang normatif yang kita lakukan untuk melakukan fungsi pengawasan. Nah, untuk itu apalagi, David, kita ingat bahwa dari 9 hakim MK, 3 itu di fit and proper test dan diusulkan oleh DPR, gitu ya. Jadi ada juga kepentingan dari kita sebagai lembaga DPR untuk melakukan fungsi pengawasan juga, gitu. Baik, sudah siapa saja atau mungkin fraksi mana saja yang kemudian berdiri bersama-sama dengan Bang Masinton dan juga dengan Bang Putra? Ya, saya akan komunikasi dengan Bang Masinton karena kita juga banyak sekali dinamika yang terjadi. Kalau dilihat saya pakai baju hitam saat ini, bukan sembarang baju hitam, tapi memang dalam kondisi yang prihatin, gitu ya. Apalagi kita lihat banyak sekali intervensi di lapangan seperti yang terjadi di Bali, ya. Bendera-bendera kami dicabutin hanya demi kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi nanti saya akan koordinasi lagi lebih lanjut karena kita bagi tugas semuanya nih. Ya, harus melakukan banyak hal sekaligus. Karena ini banyak yang sedang menggunakan flexing muscle kekuasaannya untuk menunjukkan. Jadi nanti kita akan informasikan lebih lanjut lagi.